siang, Bu. Setelah kemarin kita sudah membahas buku bagan MTBS, Iya. selanjutnya untuk kali ini saya akan menjelaskan kelanjutannya tentang penilaian dan klasifikasi tentang bahaya umum menggunakan segitiga asesmen gawat pada anak atau disebut dengan SAGA. Iya, Bu. Oke, bisa dibuka ininya ya, bagannya. Halaman berapa, Bu? Halaman 2. Halaman 2 ya. Nah, penilaian SAGA ini bisa dilakukan dengan memeriksa 5 kondisi penampilan, 4 usaha napas, serta 3 sirkulasi. Pertama-tama, kita tanyakan dulu, apakah anak bisa minum atau menyusui? Apakah anak bisa memuntahkan semua makanan dan minumannya? Apakah anak pernah kejang selama sakit ini? Lalu, kita lihat dan dengar penampilannya. Tentukan penampilannya, apakah anak kejang, apakah anak tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan atau tidak sadar, apakah anak gelisah, rewel, dan tidak dapat ditenangkan, apakah anak mempunyai pandangan kosong atau mata tidak membuka, apakah anak tidak bersuara atau justru menangis melengking. Selanjutnya kita tentukan usaha napas anak. Apakah ada tarikan dinding dada ke dalam, apakah terdengar stridor, apakah terdapat napas cuping hidung? Apakah anak mencari posisi paling nyaman atau menolak untuk berbaring karena dia sesak napas ya? Lalu selanjutnya kita tentukan sirkulasi anak. Apakah anak pucat? Bisa kita lihat. Anak apakah berwarna biru atau cyanosis? Apakah tampak gambaran kutis marmorata atau kulit seperti marmer? Setelah kita lihat tanda-tanda tersebut, kita nilai. Selanjutnya kita klasifikasikan ke dalam status kegawatan. Apabila terdapat gejala atau tanda, 1 atau lebih tanda pada setiap komponen penampilan dan usaha napas dan sirkulasi, kita klasifikasikan ke dalam gagal jantung paru. Paham ibu-ibu ya? Ya, Bu. Selanjutnya, apabila terdapat 1 atau lebih tanda berikut, tidak bisa minum atau menyusu, memuntahkan semua makanan dan minuman, pernah sakit kejang selama ini, ditemukan salah 1 atau lebih tanda atau gejala pada komponen penampilan atau usaha napas atau sirkulasi, bisa kita klasifikasikan sebagai penyakit sangat berat. Dan apabila tidak terdapat salah 1 tanda atau gejala di atas, kita nyatakan sebagai klasifikasi yang stabil. Seorang anak dengan tanda bahaya umum memerlukan penanganan segera. Selesaikan seluruh penilaian dengan cepat dan lakukan penanganan prarujukan apabila dirujuk. Nah, selanjutnya saya akan membimbing ibu-ibu bagaimana cara mengisi bagian MTBS tentang klasifikasi penilaian kegawatan anak dengan menggunakan metode SAGA ya. Nah, masing-masing sudah punya ya, bawa Iya. masing-masing ya. Jadi yang langkah kolom 1 ini dulu ya, Bu ya. Iya. Yang pertama kita tanyakan apakah anak tidak bisa minum atau menyusui, apakah anak memuntahkan semua makanan atau minuman, apakah pernah kejang selama sakit ini. Bisa kita lingkari pada kolom yang memang ada tanda-tanda pada anak tersebut. Oh, iya. Jadi kalau contohnya dia tidak bisa minum, kita lingkari yang Lingkari. tidak bisa minum. Ya. Itu kita tanyakan hal-hal yang kita tanyakan tadi, kita lingkari apabila terdapat salah 1 ciri dari 3 yang kita tanyakan tadi. Iya. Jadi kalau tidak ada dilewati ya, Bu ya. Dilewati. Selanjutnya untuk yang penampilan bisa kita lihat apakah anak tersebut kejang, tidak terdapat interaksi dengan lingkungan atau tidak sadar, gelisah, rewel, dan tidak dapat ditenangkan, pandangan kosong atau mata tidak membuka, tidak bersuara atau malah menangis melengking. Bisa kita lihat pada kondisi anak yang kita periksa tadi. Kita lingkari apabila terdapat tanda-tanda kondisi seperti tersebut di atas.
Paham ya Bu ya? Jadi kalau ada salah satu lingkari ya Bu ya. Lingkari, kita lingkari. Kalau nggak ada lewatin aja. Iya, berarti Iya. sama juga kalau untuk yang usaha nafas ya Bu. Iya. Kalau ada yang gejala yang ada di sini langsung kita lingkarin Iya. gitu ya. Poin-poin yang ada di sini kita lihat. Ada yang kita lihat seperti penampilannya, ada yang kita dengar usaha napasnya maupun sirkulasinya. Kita lihat pada anak dan dengar. Iya. Iya. Baik. Selanjutnya yang klasifikasi lagi Bu, kalau dia Nah, dari ini ketiga tanda penampilan usaha napas maupun sirkulasi tadi yang kita lingkari, nanti dia akan menentukan ke dalam klasifikasi mana anak itu berada. Nah, kayak gini misalnya usaha napasnya berat gitu Bu. ya, kalau usaha napas berat, ya Iya. kita lihat misalnya pada usaha napas yang berat ya. Iya. Nah, berarti dia masuk ke gagal jantung atau paru klasifikasinya ya. Terus misalnya untuk penyakit sangat berat, kita lihat apakah anak bisa minum atau menyusu, apakah memuntahkan makanan atau kejang, kita masukkan ke klasifikasi penyakit sangat berat. Oh, berarti kalau misalnya gejalanya itu ada di tiap-tiap ini item yang tadi, Iya. yang itu berarti kita masukkan ke gagal jantung paru. Tapi kalau cuma ada salah satu atau lebih, Iya, begitu. enggak semuanya Tidak ada, kita semuanya masukkan ada. sangat berat. Iya. Tapi kalau enggak ada, Tidak terdapat, berarti stabil kondisi anak tersebut. Jadi kalau semuanya tidak ada yang perlu dilingkarin berarti hijau ini stabil hijau, ya. berarti bisa lanjut ke penilaian selanjutnya. Iya. Gitu, paham ya insya Allah paham Bu. ibu-ibu? Iya. Nanti kalau misalnya ada pasien bisa langsung diterapkan ke kondisi pasien tersebut, si anak balita ini. Jadi saya yakin ibu-ibu bisa melakukannya dengan pasti dan benar. Iya. Oke? Ya. Terima kasih. Nanti kita belajar lagi Bu ya kalau ada kasus-kasusnya. Supaya Kita bisa langsung tambah ngerti. menerapkan ke anaknya langsung Oke, kan, Bu. praktek langsung kepada pasien. Mudahan besok bisa kita laksanakan kalau ada anaknya. Insya Allah pasien yang datang langsung bisa kita nilai pada saat dia datang kan, Iya. bagaimana tanda-tanda sirkulasinya, Iya. penampilan maupun usaha napasnya. Ya, sekian. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk pertemuan kita klasifikasi dan penilaian tanda status kedawatan. Oke? Iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.